kontrak sosial. Bahkan pemerintah di Jenewa memberi pengumuman bahwa ketika menemukan Jean Jacques Rousseau ada di sekitar Jenewa ataupun kota Swiss, maka ia harus ditangkap dan kemudian dipenjara. Untuk merespon akan persoalan ini, maka Rousseau memutuskan untuk melakukan perjalanannya selama 4 tahun yang untuk bisa mendapatkan tempat yang layak untuk dia menulis. Dan di dalam pelariannya ini kemudian dia menulis buku Confession tadi atau pengakuan tadi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kontrak sosial dan juga pendidikan, tentang fakta dan kebenaran yang ada di dalam bukunya tentang kontrak sosial dan pendidikan. Nah, sesudah itu kemudian dia lagi menulis soal karyanya tentang Surat dari Gunung untuk memperlihatkan masa awal pemerintahan di Jenewa, bahwa proses penolakan terhadap dirinya itu cuma sekumpulan peristiwa dari rentetan peristiwa demokrasi yang dihiasi oleh oligarki dan menyaksikan berbagai banyak manusia yang kemudian mengalami ketertindasan. Dan juga dia menjelaskan soal bagaimana pengkhianatan seorang sahabat yang setia pada dia, tapi kemudian para oligarki, para penguasa kemudian menariknya ataupun menyewanya dan lain sebagainya, sehingga ia kemudian mengkhianati dan juga proses-proses intelektual. Kemudian di tahun 1766 kemudian Rousseau mendapatkan tempat perlindungan di Inggris di rumahnya David Hume, tapi tidak lama pun ia dengan David kemudian saling ada persepsi yang tentang di antara mereka berdua, sehingga Rousseau menuntut meninggalkan Inggris dan kembali ke Paris. Hingga di pas kemudian ia tutup usia atau meninggal di tahun 1778, dan di 1794 barulah kemudian Republik Prancis memberi penghormatan kepadanya sebagai pahlawan nasional, dan jenazahnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan. Dan perjalanan intelektualnya ini yang kemudian sangat mempengaruhi cara berpikirnya, terutama dalam kontrak sosial. Mas bisa lanjut? Slide berikut, Mas. Halo, belum berganti kan? Sudah, baru berganti. Sebelum saya menjelaskan pandangannya Rousseau tentang kontrak sosial dan demokrasi, dan juga civil religion, saya mungkin bisa memetakan bagaimana perbedaan antara kontrak sosialnya Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Mereka sebagai Trinitarian kontrak sosial karena saling melengkapi. Nah, di aspek atau keadaan alamiah, Thomas Hobbes, kita sudah diskusi, Mas Iman sudah bawa ini, yang bicara soal bagaimana manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Tapi justru John Locke tidak setuju dengan itu. John Locke bilang manusia itu seperti kertas putih tanpa noda, dia rasional dan juga bebas. Dan Jean Jacques Rousseau hampir sependapat dengan John Locke bahwa manusia itu bebas, namun kemana-mana dia itu selalu terbelenggu. Maksud dari frasa ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sedangkan kontrak sosial menurut mereka, kalau Thomas Hobbes lebih menekankan pada bagaimana masyarakat itu kemudian menyerahkan semua hak kepada penguasa absolut, sedangkan John Locke mengatakan bahwa masyarakat harus menyerahkan setengah haknya untuk melindungi hak alam, ataupun penekanannya pada HAM. Tapi justru Rousseau berbeda dengan itu, bahwa masyarakat itu menyerahkan setengah hak alami kepada komunitas atau masyarakat
untuk menjalankan apa yang disebut sebagai kehendak umum atau general will. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Kemudian model pemerintahannya mereka juga berbeda. Thomas Hobbes lebih menekankan tentang monarki absolut, sedangkan John Locke dan dengan Rousseau lebih menekankan pada demokrasi. Locke lebih kepada demokrasi liberal, sedangkan Rousseau lebih menekankan pada demokrasi langsung. Nah, dalam hal agama, mereka bertiga-tiganya sepakat bahwa perlu adanya pemisahan antara negara dan agama. Namun uniknya adalah Jean-Jacques Rousseau lebih komprehensif, lebih menjelaskan lebih detail bahwa perlu ada sinergisitas antara negara dan agama. Untuk itu dia menawarkan civil religion sebagai solusinya. Next, Mas. Lanjut, Mas. Oke. Saya mulai dengan apa yang dimaksud oleh Rousseau sebagai state of nature dan kontrak sosial. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bagi Rousseau, keadaan alami manusia itu bebas, namun kemana-mana selalu terbelenggu. Ya, yang ia maksud adalah ketika ada peralihan dari individu ke masyarakat dan institusi, maka secara otomatis manusia itu kehilangan kebebasan dan merasa tidak setara dengan manusia lain. Nah, hal ini kita bisa temukan dalam krisis sosiopolitik di Prancis, di mana ada pemerintahan yang aristokrasi dan juga monarki, di mana dipimpin oleh Raja Louis dan menghasilkan perbudakan dan betul-betul menyediakan kemanusiaan. Banyak sekali manusia itu tidak bebas karena ditekan oleh aturan sehingga membuat manusia itu tidak bebas. Nah, keadaan alamiah inilah kemudian bagi Rousseau membutuhkan apa yang disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial itu adalah semacam wadah menurut Rousseau, semacam wadah di mana masyarakat itu mencapai kesepakatan sosial untuk menjalankan general will. Bagi Rousseau kontrak sosial itu harus diterima dan tidak boleh diubah. Jika ada orang yang kemudian ingin merubah kontrak sosial itu, maka secara otomatis dia akan diasingkan di dalam komunitas atau di dalam masyarakat. Nah, kira-kira pernyataan Rousseau di dalam bukunya The Social Contract bilang begini, kontrak sosial itu adanya pemindahan setiap individu dan haknya diberikan kepada komunitas atau kepada masyarakat, sehingga pribadi individu itu menjadi bebas dan setara. Atau dengan kata lain, setiap orang itu memberi dirinya untuk umum dan tidak lagi terdapat individu yang berdiri sendiri. Jadi tidak ada individualis di konteks ketika ada perpindahan dari individu ke masyarakat. Nah, jadi kontrak sosial ini dibuat untuk mengatur masyarakat, bukan hanya tunduk terhadap aturan, tetapi harus ada kebersamaan di mana kebebasan dan kesetaraan itu harus ditegakkan. Next, Mas. Oke, kehendak umum atau general will ini yang mengatur kehidupan bersama agar setiap manusia itu bisa mendapatkan kembali kebebasan dan kesetaraannya. Itu sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang tidak sesuai. Kadang kita lebih mengikuti suara mayor dibanding dengan suara minor. Karena bagi kita suara mayor itu adalah kehendak umum. Tapi bagi Rousseau, jangan-jangan kita salah tentang hal itu. Bagi dia, general will dan
atau kehendak umum itu tidak sama dengan kehendak semua orang gitu. Jadi kehendak umum itu mengakumulasi kepentingan bersama untuk kebaikan kolektif. Sedangkan kehendak semuanya itu menyangkut dengan kepentingan pribadi dan akumulasi dari berbagai kehidupan pribadi. Misalnya begini, contoh sederhananya untuk membedakan mana kehendak umum dan kehendak semuanya begini. Misalnya kayak saya dan Mas Sidik dan Mas Eman ini misalnya, kami haus dan kami membutuhkan minum misalnya. Saya ingin minum susu misalnya, Mas Eman ingin minum kopi, sedangkan Mas Sidik itu ingin minum teh misalnya. Agar kita bisa lepas daripada haus dan dahaga itu misalnya. Apa yang kita sukai itu yang disebut sebagai kehendak umum. Tetapi bukan kehendak, apa yang kita sukai, apa yang kita sukai tadi, minuman yang kita sukai, itu adalah kehendak semua, kehendak kita. Tetapi bukan kehendak umum. Kehendak umum artinya kita, apa yang kita sukai, tidak mampu kita fasilitasi secara semua. Tetapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita, minuman apa yang bisa kita beli untuk bisa rasa haus itu bisa hilang untuk kita nikmati. Entah itu beli susu atau yang lain-lain. Intinya bisa menyembuhkan rasa haus dan dahaga itu. Nah, itu perbedaan antara kehendak umum dan kehendak semuanya. Jadi kehendak semuanya itu ya tadi kita, tetapi kalau kehendak umum dia tidak mungkin mengakumulasi semua. Yang penting adalah kita bisa minum, itu kehendak umum. Nah, bagi Rousseau juga kehendak umum itu selalu benar dan selalu menguntungkan umum. Kalau menguntungkan pribadi berarti bukan lagi kehendak umum, tetapi itu sudah kehendak pribadi atau mungkin kehendak sepihak atau sekelompok orang tertentu. Nah, kira-kira itu, dan kehendak umum ini akan berlaku secara nyata di dalam demokrasi. Next, Mas. Oke, kita lihat bagaimana pemahaman Rousseau tentang demokrasi. Nah, bagi Rousseau, jalan satu-satunya untuk mencapai general will atau kehendak umum untuk mengatur semua kehidupan manusia sesuai dengan aturan dan juga norma yang berlaku hanya melalui demokrasi. Demokrasi itu hanya ada di dalam negara yang republik, tidak ada pada monarki dan aristokrasi misalnya. Nah, ketika dalam proses demokratik yang sering kita temui di Indonesia dan hampir di seluruh dunia yang menganut prinsip demokrasi, itu kemungkinan besar ada suara mayor yang biasa disebut sebagai the will of all atau kehendak kebanyakan atau kehendak semua tadi yang saya sampaikan, itu selalu terjadi. Dan ketika itu terjadi, maka orang yang mendapatkan suara mayor secara otomatis itu bisa terpilih menjadi seorang pemimpin yang punya hak untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dan suara mayor di dalam pesta demokrasi itu bagi Rousseau adalah hal yang wajar-wajar saja. Itu tidak bisa dielakkan. Karena dalam sistem demokrasi ya kita harus mengikuti suara yang mayor. Atau dalam proses demokrasi ada musyawarah dan mufakat, dan ketika tidak mencapai mufakat, maka jalan satu-satunya untuk bisa agar itu persoalan atau proses demokrasi itu dimenangkan adalah melalui pemilihan suara. Nah, jadi suara dalam proses demokrasi itu adalah hal yang wajar. Tetapi Rousseau mengatakan bahwa tidak boleh terjadi adalah the will of all atau suara mayoritas itu dianggap bisa mewakili suara masyarakat secara keseluruhan sehingga bisa menggantikan general will. Karena bisa saja suara masyarakat atau suara mayoritas dalam demokrasi itu belum tentu tepat untuk mewakili memilih pemimpin yang betul-betul bisa mengatur masyarakat ini dengan baik sesuai dengan asas-asas yang berlaku di dalam kontrak sosial tadi.
Bisa saja suara mayoritas ini justru lebih tepat memilih pemimpin dibanding dengan suara minoritas. Jadi jangan-jangan suara minoritas ini yang mewakili general will tadi, kehendak umum tadi, bukan suara yang mayor atau the will of all tadi. Jika yang terjadi adalah suara the will of all ini yang mewakili general will, maka bagi Rousseau tidak akan tercipta apa yang disebut sebagai civil state atau kehidupan yang tidak alami tetapi melalui kesepakatan bersama untuk menghargai setiap hak-hak individu untuk bebas dan hidup lebih layak. Tetapi yang terjadi adalah state of nature tadi, kembali ke kehidupan alami, di mana manusia yang kuat, seperti dalam sistem monarki, itu akan menindas sesama-samanya. Atau ada kelompok-kelompok oligarki yang akan menindas sesama-sesamanya. Nah, itu akan merusak bagaimana, Rousseau bilang akan merusak proses demokrasi yang berlangsung di dalam satu negeri. Next, Mas. Jadi, pada esensinya, demokrasi adalah bentuk kehidupan bersama yang menjamin kebebasan dan juga hak setiap individu. Entah itu dia berbeda dalam kelompok yang mayoritas ataupun kelompok minoritas. Demokrasi itu bukan sesuatu yang mencokari atau pemerintah yang menjalankan sekedar berdasarkan pada perolehan suara yang mayoritas saja, tetapi harus pemerintah yang kemudian menjalankan kehendak umum atau general will tadi untuk memenuhi kehidupan bersama dan menjamin kebebasan dan hak setiap individu atau setiap masyarakat. Nah, itu esensi demokrasi menurut Jean-Jacques Rousseau. Oke, next, Mas. Nah, bagaimana dengan pandangan Rousseau tentang civil religion atau agama sipil? Nah, pertanyaan yang paling fundamental saya temukan di dalam buku yang Pak John Titaley diajukan, dia juga mengutuk banyak Rousseau. Dia mengajukan satu pertanyaan yang menurut saya sangat fundamental. Apakah general will itu bisa bertahan apabila will of all itu atau kehendak kebanyakan orang itu didasarkan pada satu agama yang kemudian mengklaim kebenaran tunggal? Nah, mungkin pertanyaan ini juga yang dipikirkan oleh Rousseau ketika saya membaca Rousseau. Mungkin pertanyaan ini pun digumuli oleh Rousseau, sehingga kemudian dia menghasilkan konsepnya tentang civil religion. Karena ketika di Jenewa misalnya, kehidupannya, kota di mana dia dilahirkan, ternyata yang mayoritas agama di sana adalah Calvinism. Dan memang di dalam tulisan Rousseau dia tidak menyebutkan agama-agama apapun, tetapi dia menyebutkan tiga model agama yang ada di dalam bukunya The Social Contract. Itu ada agama manusia, agama masyarakat, dan agama iman yang dia paparkan di dalam bukunya The Social Contract. Nah, agama manusia bagi Rousseau itu agama yang sangat alami, di mana setiap individu itu melakukan penyembahan terhadap Tuhan. Tetapi dalam proses penyembahan itu, dia tidak membutuhkan tempat seperti gereja, seperti katedral, atau seperti kuil untuk melakukan penyembahan. Tetapi dia melakukannya secara alami, dan itu setiap per individu. Tidak ada proses pemaksaan di situ. Nah, saya membayangkannya mungkin keadaan ini, agama manusia itu mirip dengan animisme ataupun dinamisme pada zaman zaman sebelum modernisasi. Nah, itu agama manusia yang bagi Rousseau adalah agama yang alami, yang setiap individu mengekspresikan, meyakini adanya Tuhan, tetapi ketika mengekspresikan tidak membutuhkan tempat.
Yang kedua adalah agama masyarakat. Menurut Rousseau, agama masyarakat ini adalah agama yang terorganisir dengan baik dan diakui dalam satu negara. Agama ini baik, dia mengajarkan kecintaannya terhadap sesama, tetapi lebih utama adalah menggunakan dogma-dogma formalnya. Dan ini bisa kita bayangkan ada di dalam agama-agama konvensional atau agama-agama yang diakui oleh dunia. Terutama di Indonesia misalnya ada 6 agama yang diakui. Mereka memang mengajarkan cinta terhadap sesama, tetapi di saat yang sama pun mereka lebih mengutamakan dogma-dogma formal yang kadang menurut Rousseau ada di dalam ruang publik. Itu terjadi gesekan bahkan konflik antar agama itu tidak bisa dihindari. Nah, yang ketiga adalah agama iman. Menurut Rousseau agama ini yang paling parah karena dia mengajarkan ada dua undang-undang dan juga ada dua dua undang-undang dan ada dua wadah yang berbeda antara yang gereja dan juga negara. Itu dia punya perintah yang saling berlainan. Dia juga tidak menjelaskan kalau dalam buku The Social Contract dia tidak terlalu menjelaskan secara detail bagaimana agama ini. Tetapi bagi dia agama ini mewajibkan setiap individu itu memiliki dua pemimpin. Artinya ada dua pemimpin presiden misalnya dalam konteks negara dan ada pemimpin gerejawi. Dan juga mengajarkan ada dua tanah air yang berbeda. Jadi menjalankan kewajibannya itu ketika diperhadapkan, misalnya contohnya kayak diperhadapkan pada 17 Agustus dan juga gereja di hari Minggu, maka secara otomatis masyarakat itu lebih memilih pergi gereja dibandingkan dengan pergi merayakan 17 Agustus bagi Rousseau. Jadi ada dua hal yang saling berlainan yang ada di dalam agama ini. Nah, ketiga agama ini secara keseluruhan bagi Rousseau itu sama sekali tidak menjamin kehidupan bersama atau tidak mampu untuk menjalankan apa yang disebut sebagai general will, kehendak umum. Karena bagi Rousseau ketiga-tiganya buruk, gitu. Tidak bisa menghargai pluralisme dan multikulturalisme di dalam satu konteks bernegara. Untuk itulah kemudian Rousseau mengusulkan agama civil religion itu atau agama sipil. Nah, kenapa harus disebut sebagai agama sipil? Karena Rousseau ingin supaya agama sipil ini memiliki sumber otoritas yang bebas dari negara dan juga bebas dari gereja. Dia ingin berdiri sendiri. Nah, di dalam agama ini juga tetap memiliki dogma seperti mempercayai adanya Tuhan transenden dan kemudian mengajarkan juga ada kehidupan yang akan datang. Seperti misalnya ada hukuman juga ketika orang yang melanggar kontrak sosial atau melanggar general will tadi. Itu dia pasti mendapatkan hukuman. Tetapi orang yang taat terhadap kontrak sosial atau menjalankan general will, dia secara otomatis bisa mendapat berkat nantinya. Nah, tujuan terciptanya civil religion ini adalah agar persatuan dalam pluralitas dan multikulturalisme itu bisa terjadi. Dan setiap orang yang beragama itu bisa menghargai kebebasan setiap individu. Termasuk di dalamnya bukan hanya agama-agama konvensional yang diakui, tetapi indigenous religion atau local religion pun ikut serta diakui di dalam civil religion. Nah, kita melihat Indonesia akhir-akhir ini yang diskriminasi terhadap local religion atau indigenous religion karena bukan agama resmi yang diakui oleh negara, tetapi justru di dalam civil religion eksistensi mereka itu diakui dan diperlakukan sama dengan agama-agama yang diakui oleh negara. Nah, next, Mas. Oke, sebagai kesimpulan, saya melihat bahwa
kontrak sosial itu dibuat oleh masyarakat menurut Rousseau bukan untuk menaati aturan yang mereka sepakati bersama, tetapi untuk menciptakan kebersamaan yang menginginkan kebebasan individu itu dihargai dan setiap individu itu merasa setara. Dan itulah esensi sesungguhnya daripada general will atau kehendak bebas, kehendak umum, sorry. Nah, jalan yang tepat untuk mencapai kehidupan yang bersama atau mewujudkan general will adalah proses demokrasi. Meskipun akhir-akhir ini demokrasi itu rasa monarki, tapi kalau boleh mengutip Maksi Suseno bilang ya kita dalam proses demokrasi kita tidak memilih pemimpin yang baik tetapi yang betul-betul baik tanpa noda dan dosa, tapi kita mencegah yang buruk untuk pemimpin negeri ini. Dan yang terakhir, civil religion menurut saya adalah kontribusi yang sangat baik dari Jean-Victor Rousseau terhadap sosiologi agama, di mana memandang agama itu pada fungsionalismenya, yaitu sebagai sumber integrasi bagi masyarakat yang berbeda agama dan menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya kita diskusi. Ya, terima kasih juga atas pemaparan materinya yang sangat komplit dan juga runut, mulai dari kontrak sosial, terus demokrasi, dan juga sampai pada civil religion gitu. Penyampaian materi yang menarik dan juga sangat informatif untuk kita semua, saya kira. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi juga begitu, bagi kawan-kawan yang sudah hadir, Virsin, terus Om Aban, barangkali ada 1-2 hal yang perlu didiskusikan ataupun disampaikan dalam forum ini. Saya persilahkan untuk bisa disampaikan. Ya, silakan Om Iman, dipersilakan. Oke, apa suara saya terdengar jelas kah? Ya, terdengar. Oh, oke. Terima kasih Om Yoga untuk pemaparannya. Saya memiliki 2 pertanyaan di sini. Langsung saja ya, supaya kita bisa langsung ke diskusi nanti. Yang pertama, perihal pemaknaan tentang konsep demokrasi ya, yang tadi bagi saya dapat dilihat dari 2 hal, tentang the will of all dan general will. Saya mau coba angkat kasus lah ya, studi kasus yang bagi saya menjadi marak perbincangan di negeri kita ini, terutama perihal Indonesia gelap ya, tagar Indonesia gelap itu yang bagi saya masih cukup hangat untuk kita bisa bawa juga dalam forum ini. Ya, misalnya kebijakan tentang makan siang gratis ya, yang dilayangkan oleh pemerintahan sekarang, yang bagi saya itu mengakibatkan pembacaan publik yang berakibat merembes sampai pada efisiensi anggaran yang begitu banyak. Dan ya respon masyarakat yang saya lihat, misalnya ada yang beberapa menolak begitu. Bagi kami terutama di daerah-daerah timur kayak Papua itu, ada satu yang bilang, oh kami tidak butuh makanan gratis, yang kami butuh tuh pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Ya. Di tempat kami itu ya itulah ada berbagai macam respon itu. Dan ada yang di sisi lain juga yang menganggap oh ini sangat penting bagi kami untuk makan siang gratis ini. Ada yang menilai oh itu bukan jadi kebutuhan ya, artinya di beberapa daerah itu tidak membutuhkan terkait itu. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau dari pembacaannya Om Yoga sendiri, kira-kira sejauh mana misalnya apa ya untuk mencapai yang dimaksudkan oleh Rousseau sebagai general will itu, artinya bagaimana
kepentingan masing-masing individu pun atau kelompok misalnya dapat diakomodir. Itu yang pertama, ini sekedar studi kasus saja gitu. Nanti Om Yoga bisa bantu saya. Lalu yang kedua terkait agama sipil ya. Sejauh ya memang kalau kita kenal ketika baca Om John itu ya, dia dalam disertasinya kan, dan bahkan sampai hari ini pun dia mengusulkan untuk melihat konteks Indonesia itu Pancasila menjadi ideal, Pancasila menjadi agama sipil di negara Indonesia. Namun itu juga ada tantangan lagi, seperti Om Yoga bilang, rupanya agama sipil itu pun, terutama ketika bicara tentang Pancasila, sila pertama, ada problem diskriminatif yang dialami oleh masyarakat, terutama bagi saudara-saudara kita yang masih menurut agama pengait kepercayaannya, indigenous religion. Nah, itu yang bagi saya masih sebenarnya dengan pertanyaan pertama juga, bagaimana demokrasi ini sebenarnya bisa, dan bagaimana sebenarnya civil religion misalnya dalam hal ini ditarik Indonesia Pancasila mampu mengakomodir semua, termasuk juga misalnya para pengait kepercayaan itu sendiri. Mungkin itu saja dulu, Mas Sidik. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih, Om Iman. Menarik sekali ya pertanyaannya. Tadi disinggung soal Indonesia gelap, terus mulai dari makan gizi gratis, dan juga realitas yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat itu merupakan pendidikan gratis dan sebagainya. Itu silahkan nanti Om juga menanggapi itu. Dan tadi masih adanya diskriminasi terhadap indigenous religion di Indonesia, karena faktanya memang begitu dalam beberapa konteks begitu ya, meskipun sudah ada beberapa aturan, salah satunya putusan MK terkait dengan kolom agama. Nah, kira-kira seperti apa itu Om Yoga melihat itu dalam perspektif atau sisi and request Rusho? Silakan Om Yoga. Ya, tes. Kedengar saya suara kok? Jelas. Ya. Ya, baik, terima kasih. Dalam pemahamannya Jenjiktes Rousseau, mungkin dua hal itu yang bahkan di dalam beberapa literatur, dua hal yang saya maksud tadi adalah general will dan the will of all atau kehendak kebanyakan, itu yang menjadi poin penekanan di dalam tulisannya Jenjiktes Rousseau tentang kontrak sosial. Memang kalau membaca kedua hal ini, saya juga sebenarnya bingung untuk menginterpretasinya seperti apa, karena di waktu yang bersamaan itu bisa saja dua-duanya jalan, karena demokrasi itu mau tidak mau kita harus mengikuti kehendak kebanyakan orang kan, atas suara mayoritas. Tapi dalam konteks studi kasus yang disampaikan oleh Om Eman tentang Indonesia gelap ini, jujur saya agak jauh dari informasi ini karena tidak terlalu fokus untuk menulis itu. Tapi saya lihat ada beberapa orang yang memposting story soal pemotongan APBN dan untuk beasiswa dan lain-lain. Kemudian makan siang gratis menjadi kontroversi di beberapa tempat, dan di beberapa tempat justru diterima. Itu mungkin soal the will of all ya, soal kehendak kebanyakan orang, tetapi mungkin bukan kehendak umum atau general will. Saya melihat bahwa kalau di dalam konteks aplikasi pemikiran Rousseau ini dalam konteks Indonesia, general will itu sudah terimplementasi di dalam Pancasila, misalnya di dalam sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Tambah dalam konteks Indonesia gelap tadi, harus
Pancasila itu kan harus menjamin keadilan sosial, kesejahteraan sosial, entah itu dalam hal makan dan minum ataupun dalam pendidikan itu harus terpenuhi. Karena itu menurut saya kehendak umumnya ada di situ, general will-nya harus ada di situ. Jadi pemimpin Prabowo ataupun yang lain dengan menteri-menterinya itu harus menjalankan itu, menjalankan apa general will yang bagi saya sudah ada di dalam prinsip-prinsip Pancasila. Apalagi dalam proses demokrasi kita tidak menganut sistem demokrasi langsung ataupun demokrasi liberal, tapi kan kita menganut prinsip demokrasi Pancasila, di mana asas-asal Pancasila itu harus dijalankan dengan baik. Dan tidak seharusnya biaya pendidikan, menurut saya, tidak seharusnya biaya pendidikan itu dipotong. Karena itu menurut saya justru menyalahi apa yang disebut sebagai kehendak umum atau general will. Kalau di Indonesia sesuai dengan asas Pancasila ya harus menjalankan, mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya. Ataupun menjadi kontroversi dalam hal makan dan minum misalnya, makan gratis misalnya, ya memang di beberapa tempat itu open saya karena keadaan ekonomi mungkin bisa stabil, tapi misalnya di Papua ya mereka yang butuhkan adalah kecerdasan mereka karena kurang misalnya, harus ada pendidikan yang layak untuk mereka. Dan itu sah saja, tetapi tidak apa ya, mungkin ini terlalu, saya juga tidak bisa memetakannya ini antara bagaimana kehendak umum dan kehendak semuanya, tapi paling tidak harus menjalankan kehendak umum itu sesuai dengan asas-asas Pancasila, harus memberi kesejahteraan, entah itu dalam hal ekonomi dan lain-lain, dan juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan dan lain-lain. Jadi itu harus, pemerintah tidak boleh memotong segala sesuatu untuk kepentingan oligarki ataupun kepentingan elit, tetapi harus mengatur kehidupan masyarakat. Kira-kira mungkin begitu, karena kontrak sosial itu dibuat oleh masyarakat dan menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi kalau memotong biaya pendidikan, kemudian makan siang gratis itu tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti itu bukan menjalankan general will, tetapi justru itu menghancurkan general will. Itu yang pertama. Mungkin itu tidak terlalu memuaskan, saya juga tidak terlalu memahami secara betul kehendak kebanyakan dengan kehendak umum ini untuk direalisasikan di dalam studi kasus-kasus itu. Yang kedua adalah soal civil religion bisa mampu atau tidak mengakomodir penganut kepercayaan atau indigenous religion di Indonesia. Memang ini studi yang tidak selesai. Karena meskipun di dalam tulisannya John Titale soal religiositas alinea ketiga yang memandang pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga itu sebagai civil religion, bahkan diimplementasikan dalam Pancasila, tetapi buktinya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Karena diskriminasi terhadap indigenous religion ataupun local religion itu masih berlangsung hingga saat ini, terutama terhadap agama Marapu, Genetiu dan lain-lain itu masih sangat berlaku. Namun menurut saya civil religion itu kalau ditempatkan pada Pancasila sepertinya agak bermasalah. Saya tidak, satu sisi saya tidak sepakat untuk itu, tetapi saya lebih sepakat pada teks proklamasi sebagai civil religion yang diungkapkan dalam pemikirannya John Titale, di mana tiga model proklamasi itu sebagai intervensi Tuhan. Menurut saya justru disitulah esensinya keberagaman agama itu diakui atau harus dilihat sebagai civil religion untuk mengakomodir bukan hanya agama konvensional tetapi juga indigenous religion. Karena intervensi Tuhan atas teks proklamasi itu tidak melegitimasi agama manapun. Itu dia itu intervensi Tuhan itu semua agama, termasuk indigenous religion atau local religion.
Nah, disitulah seharusnya letak untuk menyusun satu bangsa yang plural, agama dan multikultural. Karena kalau menempatkan Pancasila sebagai civil religion, terutama sila yang pertama, Pancasila itu ada dan final itu di tanggal 18 Agustus sebelum teks proklamasi, sesudah teks proklamasi dikumandangkan. Dan itu keputusan keputusan itu juga keputusan menurut saya keputusan politik karena dia mengikuti ideologi-ideologi dunia. Dan pada saat itu agama-agama suku itu hampir tidak diakui, dan diakui cuma 6 agama itu. Sehingga kemudian diakomodir di dalam Pancasila. Dan sejauh itu tidak direvisi, maka indigenous religion ini terus didiskriminasi. Nah, kalau saran saya mungkin itu kita kembali kepada intervensi Tuhan di dalam teks proklamasi itu harus dilihat sebagai civil religion supaya bisa menjadi sumber rekognisi terhadap agama-agama indigenous religion ataupun penganut-penganut kepercayaan yang lain. Karena menurut saya konsep civil religion ini sangat baik karena dia bahkan tidak membeda-bedakan agama manapun. Justru semua agama itu diterima keberadaan mereka dan merasa setara dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin tidak bisa, untuk poin pertama mungkin tidak terlalu komprehensif dan mungkin tidak terlalu mengena, tapi saya coba menjawabnya demikian, Mas. Mungkin ada tanggapan lagi, Mas, dari Mas Iman ataupun dari yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Om juga atas jawabannya. Barangkali Om Eman ataupun yang lain ada respon terkait ini, apa yang sudah disampaikan atau jawaban dari Om Yoga. Silakan, Om Iman. Ya, sedikit atau saja okay. mungkin Ya, supaya okay. Yang lain juga. Kalau bagi saya, terima kasih Om Yoga ya untuk tanggapannya. Bagi saya untuk bisa menghadirkan apa yang menjadi general will ya, menjadi kehendak untuk semua, itu bagi saya untuk konteks yang pertama itu kebutuhan di masing-masing wilayah sih kalau melihat konteks pemerintahan yang saat ini. Ya mungkin bisa, artinya kan kebijakan bisa juga kita evaluasikan ya, di mana yang kira-kira membutuhkan makanan gratis dan mana yang harusnya membutuhkan pendidikan gratis begitu. Orang-orang di Jakarta mungkin dong tidak butuh barang itu mungkin, kan mungkin ya makanan lebih enak mungkin kalau orang tua atau ibu yang masak di rumah begitu ketimbang makan di sekolah atau segala macam. Ya, tapi kalau misalnya orang di Papua sana mereka lebih butuh pendidikan, ya mungkin itu yang harus lebih digiatkan gitu. Artinya supaya memenuhi kebutuhan semua orang gitu, tanpa harus apa yang lain ya, aspek yang lain seperti itu. Yang kedua mungkin ini juga yang selalu kita diskusikan bersama Om Yoga ya, terkait satu usulan baru yang bagi Om Yoga tuh kembali kepada teks proklamasi yang bagi Om Yoga justru bisa mengakomodir agama-agama termasuk indigenous religion di dalamnya. Hanya memang kalau saya pribadi ketika melihat kasus-kasus terhadap indigenous religion yang akhir-akhir ini juga, ya sebenarnya sudah ada kemajuan. Kalau sidik tadi keputusan MK, kalau kita lihat yang paling terbaru kan ada KUHP ya, sidik ya, dan teman-teman yang lain yang juga nama agama digandengkan dengan pengait kepercayaan seperti itu. Sudah ada sedikit kemajuan, tapi itu pun masih menjadi PR yang mesti harus diakomodir oleh semua. Nah, ya bagi saya ini untuk bisa menghadirkan semacam untuk mengakomodir juga agama-agama suku, bagi saya ini perjuangan yang memang belum selesai, dalam artian memang negara ini harus tetap berpihak pada kelompok-kelompok yang minoritas, dan ya studi-studi yang bisa kita gumuli bersama juga sebenarnya upaya untuk bagaimana sih kehidupan bersama general will itu terwujud ideal menurut Pak JT juga. Itu bagi saya masih perlu kita perdebatkan juga, belum final seperti itu. Nah itu sedikit refleksi saja sebetulnya masih di Om Yoga.
Tapi terima kasih untuk tanggapan dan bagi saya ini cukup menarik untuk kita bisa debatkan lagi. Thank you. Ya, terima kasih Om Eman. Apakah Mas boleh saya tambah ya. sedikit Mas? Ya, silakan. Iya. Tanggapan pertama Om Eman, kalau kita mau kembali ke misalnya ke ya konteks daerah yang membutuhkan apa, saya kira di Indonesia itu yang kita butuhkan itu sebenarnya semua, bukan hanya orang Papua yang hanya membutuhkan pendidikan, bukan hanya membutuhkan makanan dan minum. Sebenarnya itu memang sudah tugas negara sih untuk memfasilitasi itu. Ada kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah hal yang wajib sebenarnya untuk diterima. Jadi itu sebenarnya kontrak sosial kita adalah Pancasila itu untuk, ataupun mungkin Pak Joti tadi bilang undang-undang itu adalah mungkin kontrak sosial kita sebenarnya masyarakat Indonesia untuk diwujudkan sebenarnya. Jadi kalau akan ada makan siang gratis ya harus juga pendidikan gratis, karena memang itu sudah sewajarnya, seharusnya untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kita memilih demokrasi itu ada untuk memilih pemimpin untuk menjalankan general will itu, kehendak umum kita. Jadi bukan hanya makan gratis atau ini konteks ini butuh makan atau konteks ini untuk pendidikan. Pasti semuanya itu membutuhkan hal yang sama. Jadi harus diterapkan. Tidak ada potong-potong. Jadi menurut saya potong-potong itu karena memang ada korupsi yang triliun-triliun itu yang mengkhianati kontrak sosial, maka anggaran tidak cukup, maka hanya mau tidak mau harus seperti itu. Gitu. Makanya kesejahteraan sosial itu tidak merasa. Dan kedua, mungkin saya perlu tambahkan adalah civil religion. Ini kalau dalam Genjutsu Rosso itu memang tidak lengkap. Tetapi di dalam pemikir-pemikir sesudah Rosso seperti Durkheim dan juga Robert Bellah nanti memperluas paradigma itu. Jadi meskipun civil religion ini kalau teman-teman atau Mas Eman tadi bilang di Pancasila, sila pertama itu belum final dan orang masih mendiskusikan. Itu mungkin secara formal ya, secara formal itu misalnya belum diakui indigenous religion, tapi di dalam persepsinya Robert Bellah misalnya soal civil religion, dia memperluas paradigma itu pada ritualitasnya. Ritualitas civil religion ini menurut saya, dan ini yang saya teliti, menurut saya meskipun pengakuan secara hukum itu belum bisa menjamin kepercayaan penganut kepercayaan atau indigenous religion, tetapi dalam praktek ritual civil religion justru mereka itu berkelindan bersama dengan agama-agama konvensional. Misalnya saya teliti soal tarian di Rote itu merupakan praktik dari ritual civil religion itu agama-agama kepercayaan dan juga agama-agama konvensional itu berkelindan bersama, ada dalam ritual. Ini informal ya, bukan formal. Kalau formal harus diakui secara hukum. Kalau informal dalam praktiknya sangat nyata. Kita bisa lihat perjumpaan, kelindanan, keharmonisan antara agama suku dan agama-agama konvensional ada di dalam ritual civil religion. Jadi saya kira harus dilihat juga secara komplit bahwa bukan hanya pada gagasannya Rosso tentang general will soal aspek ketuhanan, tetapi juga kita harus lihat pada sisi ritualistik di dalam civil religion itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Eman, Mas Sidik. Ya, terima kasih Om Yoga atas responnya. Menarik berkaitan dengan Indonesia gelap, terus kebutuhan masing-masing wilayah. Kemudian dalam konteks Indonesia hari ini semuanya kemudian seakan-akan kembali tersentralisasi dan diatur oleh pemerintahan pusat. Dalam beberapa laporan ataupun tulisan yang dituliskan dalam majalah Tempo menunjukkan bahwa dalam corak yang ada atau kondisi yang ada ini memang sedang menuju ke sana. Artinya sekarang desentralisasi yang dulunya itu
diperjuangkan dalam reformasi, kemudian coba dikembalikan dalam satu tatanan sentralisasi yang di mana pemerintahan pusat itu menjadi pemegang kuasa atas berbagai kebijakan. Begitu. Di samping itu dalam konteks Indonesia sebenarnya setelah pada saat proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah pembentukannya itu ada dialog yang menarik dari dua faksi ataupun dua kelompok besar. Yang pertama dari kelompok Islam dan yang kedua dari kelompok komunis yang diwakili oleh Nyoto. Dalam sidang itu Nyoto bersikukuh mempertahankan gagasan soal ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks juga berkebudayaan, gitu. Artinya ini tujuannya untuk mengakomodir agama-agama lokal yang sebenarnya sudah eksis pada zaman dahulu atau pada masa itu. Kelompok-kelompok itu ataupun kalau dalam penuturan salah satu sejarawan Muhyiddin Ibn Dahlan mengatakan seperti itu. Cuma kemudian pada prakteknya demokrasi itu selalu ini ya, Om Yoga. Ini tanggapan saya terhadap Jean-Jacques Rousseau begitu. Memang konsep ideal dari Rousseau ini adalah satu parameter yang perlu dituju. Cuma dalam prakteknya demokrasi juga bergantung pada bagaimana political will dari para pelakunya atau aktornya begitu. Kalau dalam bahasa Max Weber, kira-kira begitu. Menarik, dan saya kira akan lebih bagus kalau Indonesia itu menjadi negara serikat ya, seperti yang dikatakan Bung Hatta. Karena tadi saya setuju dengan Om Eman soal kebutuhan itu kan tidak bisa digeneralisir. Bisa jadi dalam konteks masyarakat di wilayah tertentu punya kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Kalau semuanya disamaratakan begini, ada potensi dan celah-celah yang kemudian bisa dimanfaatkan atau menjadi salah satu peluang untuk dikorupsi gitu. Tapi secara fundamental program yang dilakukan sebenarnya secara tataran idealis bagus. Cuma penerapannya juga ternyata masih banyak perlu perbaikan. Kira-kira begitu. Dan apakah ada tanggapan lain gitu dari Virgin mungkin atau Om Abang? Halo Virgin. Atau jika tidak ada, mau kita close dengan penutup dari Om Yoga? Halo Mas. Ya. Ya, ini teman-teman juga mungkin Mas Sidik atau lebih membaca Rousseau. Saya membaca dia itu cuma 2 hari ini karena saya ada kegiatan di kampus, bukan kegiatan tapi kerja di kantor Sinode, jadi saya tidak punya waktu yang banyak untuk membaca ini. Tapi yang masih saya bingung ini, dan ketika saya membaca Rousseau ini soal kehendak umum dan kehendak semuanya ini juga menurut saya belum clear. Mungkin teman-teman Mas Eman ataupun Mas Sidik, Mas Bam yang punya, ataupun Nona Virgin punya bacaan yang lebih soal ini, mungkin bisa share. Karena kayak kehendak umum ini untuk mau capai secara mungkin ideal iya, tetapi memang dalam prakteknya ini susah. Kebanyakan yang kita ikuti adalah kehendak semuanya. Artinya apalagi demokrasi memungkinkan itu kan. Yang kita ikuti adalah suara mayoritas, dan ya suara yang minoritas itu mengalami subalternisasi.
Nah, kayak diperhadapkan pada kasus-kasus yang tadi, misalnya soal Indonesia gelap itu, saya agak bingung untuk mau menjelaskannya seperti apa, karena kalau kehendak umum yang saya lihat itu memang ada di dalam Pancasila itu, karena di situ mengatur soal kesejahteraan. Itu kontrak sosial kita untuk menjalankan general will tadi, kehendak umum tadi. Karena ada asas keadilan yang harus diwujudkan, ada asas persatuan yang harus diwujudkan, ada asas ini kesejahteraan sosial. Makan makan siang gratis itu juga seharusnya ya untuk semua kan, bukan untuk satu pelosok saja. Untuk menjalankan kehendak kehendak umum itu, atau untuk pendidikan, bahwa saya kira semua aspek, semua tempat itu membutuhkan hal yang sama gitu. Kalau di NTT itu bukan hanya mata makan siang gratis yang dibutuhkan, tapi pendidikan, dua-duanya harus dibutuhkan sama-sama gitu. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa bacaannya lebih detail soal itu, mungkin bisa pencerahan lagi soal ini sih, supaya kita bisa clear mungkin. Masih dikata Mas Eman. Dan saya juga masih bingung sih. Mungkin kalau dari saya terkait dengan kehendak umum dan juga kehendak kebanyakan orang ini ya, itu perlu dibedakan. Artinya kehendak umum itu berkaitan dengan kepentingan umum ataupun kepentingan secara umum ya, yang di situ merupakan kondisi ideal dari sebuah masyarakat. Berbeda dengan kehendak kebanyakan, ini kemudian bisa memunculkan majoritarianisme dalam bahasa John Titale itu ya, yang kemudian dampaknya akan memunculkan diskriminasi terhadap mereka yang minoritas. Nah, atau secara realitas itu cenderung destruktif majoritarianisme. Artinya dalam konteks pemikiran Jean-Jacques Rousseau ini, dia juga punya pandangan bahwasannya kondisi sebuah struktur pemerintahan itu perlu mengacu pada nilai-nilai idealistik yang kemudian itu punya kepentingan ataupun dampak secara luas terhadap masyarakat. Seperti hal yang fundamental, contohnya adalah soal pemerataan pendidikan ataupun social order yang stabil begitu ya. Itu merupakan salah satu atau salah dua contoh dari sesuatu yang ideal yang seharusnya itu merupakan bagian dari kehendak umum atau general will tadi. Berbeda dengan kehendak kebanyakan. Artinya secara diksi kebanyakan atau secara diksi kata kebanyakan itu merepresentasikan golongan tertentu yang secara jumlah lebih banyak. Ya tadi, kalau menurut pembacaan saya itu pada akhirnya akan membawa pada majoritarianisme dan kemudian tidak bisa memunculkan kondisi ideal gitu atau ideal type sebagaimana yang diimajinasikan oleh Rousseau gitu. Kira-kira begitu kalau ini menurut pembacaan saya, Om ya. Susah juga ya, susah. Iya Mas. Saya paham soal itu, tapi maksudnya dalam prakteknya itu lebih banyak kan kehendak semuanya kan. Misalnya di demokrasi juga seperti itu. Kita memilih pemimpin juga harus mengikuti kehendak. Karena kehendak umum itu tidak berlaku gitu. Ya justru yang berlaku adalah kehendak semuanya untuk memilih misalnya. Tapi it's okay lah, saya kira itu bisa
Mungkin bacaan saya masih kurang soal ini, nanti saya coba cari tahu soal kegelisahan saya ini. Mungkin dari teman-teman yang lain, Mas, mungkin berkomentar juga. Dari tadi kita 3 masih ada Bam. Ya, mungkin dari yang lain, Abang ataupun tadi Virgin sudah bilang kalau mungkin dia nyimak dulu karena masih ada kegiatan di luar. Kakak Abang barangkali. Gimana Om? Kakak Abang barangkali. Kakak Abang sing ada suara le. Atau nanti itu bisa didiskusikan di dalam grup begitu? Iya. Kita sulit juga nih, mesti berputar. Iya. Sorry Iya. sebelumnya karena di sini mau persiapan untuk buka puasa ya. Oh, iya. Siap. Begitu? Siap Mas, siap. Oke. Siap. Oke. Mungkin ini tadi ya sedikit memberikan benang merah atas pemaparan yang disampaikan Om Yoga begitu, bahwasanya corak pemikiran dari Rousseau ini berakar pada konteks sosial kehidupan dari Rousseau itu sendiri, sehingga dia punya pemikiran bahwasanya demokrasi adalah satu hal yang ideal untuk dijalankan. Samping itu kehendak bebas ataupun kehendak umum atau general will dari masyarakat ini menjadi salah satu perhatian yang perlu diperhatikan secara seksama oleh semua kalangan. Dan tadi berkaitan dengan civil religion, saya kira kawan-kawan sudah dapat menangkapnya secara clear dari penjelasan Om Yoga. Dan mungkin dari saya cukupkan begitu, dan terima kasih Om Yoga atas pemaparan materinya. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf harus mengakhiri lebih awal karena harus mempersiapkan untuk buka puasa begitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya yang nantinya akan Oke, ini saya bacakan apa yang disampaikan oleh Virgin sebagai penutup juga ya. Menurutnya kehendak umum dan kehendak bebas itu jelas dua hal yang berbeda, karena tarikan kehendak umum memang berangkat dari individu, tapi lebih ke arah kepentingan bersama semua. Tapi kehendak semua kepentingan merupakan kepentingan pribadi yang coba disatukan, tapi sikapnya bisa mengarah pada egoistik. Dan mungkin kehendak semua ini yang banyak terjadi di Indonesia. Virgin juga minta maaf karena tidak bisa open mic karena sedang berada di luar. Mungkin begitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Om Iman, Om Yoga, Virgin, Om Yoga, Virgin, Oke, tadi sudah. Thank you semuanya. Terima kasih. Selamat sore dan selamat malam untuk teman-teman di Wita, dan selamat berbuka Mas Sidik. Siap, terima kasih Om. Selamat. Mantap. Oke, izin keluar ya. Oke, sudah berat. Masih banyak yang